sudah? Sudah dokter, masih Sudah, lagi. Oke, sekarang kita mulai saja tentang genetika dan metabolisme bakteria ya. Oke. Genetika bakteria ini kita simpulkan seperti gambarnya secara umum bahwa unsur-unsur genetika adalah salah satunya adalah kromosom ya, atau inti ya, inti pada bakteri ini. Kita lihat seperti double helix ya, double helix. Oke, kita dalam bakteria ini yang berkepentingan atau berhubungan dengan genetika ini apa gitu ya. Saya kira kalau ini kan kita sudah pernah lihat ya atau sudah dipelajari masing-masing, kita kalau belajar tentang struktur dan morfologi bakteri ya. Iya. Sudah belajar tuh ya, sudah dikasih kuliah tuh ya. Gambar seperti ini, ya, bahwa struktur bakteria ini, struktur sel bakteria ini mulai dari paling luar adalah kapsul, ya. Setelah kapsul, kemudian ada dinding sel. Setelah dinding sel atau sel wall, kemudian sel membran atau membran sel, ya. Terus kemudian di bawahnya lagi atau ke dalam lagi ada sitoplasma dan organel sel ya, organel sel. Nah, ini yang utama yang berhubungan langsung dengan genetika adalah inti ya. Inti bakteria ini kita gambarkan seperti ini. Karena apa? Karena bakteria intinya tidak mempunyai apa? Membran inti ya, tidak mempunyai membran inti atau yang disebut atau yang digolongkan di dalam sel yang berbentuk prokariot ya, prokariotik sel bakteria ya kan gitu ya. Loh, kok ini ya, jadi bakteria ini termasuk sel yang prokariot, artinya intinya tidak dibungkus oleh selaput inti atau membran inti. Jadi orang mengatakan, oh bakteri tidak punya inti, tapi punya kromosom. Nah, boleh saja. Atau bakteri ini punya, atau bakteri ini mempunyai inti, tapi tidak mendapatkan selaput intinya, ya, tidak mempunyai selaput intinya. Boleh saja, ya, jadi boleh saja. Nah, selain itu ada namanya bagiannya adalah plasmid. Ya, plasmid itu juga untian DNA ekstra kromosomal. Jadi di luar kromosom itu ada namanya plasmid ya, plasmid. Jadi sama strukturnya. Kemudian juga ada namanya mesosom. Ya, mesosom itu lipatan-lipatan dari atau bentukan yang berasal dari membran sel ya, membran sel. Untuk fungsinya, di mana mesosom itu fungsinya untuk perlekatan pada waktu replikasi ya, atau replikasi DNA ini pada waktu pembelahan kromosom ini dia akan melekat di sana ya. Masih ingat nggak ini? Sudah lupa? Jadi ada bagian yang dari sitoplasma, membran sitoplasma itu yang disebut mesosom itu fungsinya untuk membantu perkembangbiakan atau replikasi DNA pada saat atau replikasi DNA pada saat pembelahan ya, jadi pembelahan. Oke, kemudian ada Villus sax. Villus sax itu adalah suatu semacam Villus ya, semacam Villi yang berfungsi untuk mentransfer DNA dari sel donor atau sel donor ke sel bakteri yang lainnya, yang penerima atau sel betina ya. Jadi yang mempunyai Villus sax itu disebut sel jantan gitu ya.
bakteri jantan. Kalau yang tidak mempunyai itu adalah bakteri betina, gitu ya. Jadi bakteri. Oke, ini adalah struktur bakteria yang sudah mungkin sudah dipelajari di ini Oke. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Halo? Belum, dokter. Belum, dokter. Ya. Artinya kan ini sudah pernah dipelajari waktu belajar morfologi dan minggu-minggu yang lalu ya. Morfologi dan strukturnya. Ini saya ulangi lagi supaya nanti ada kaitannya dengan genetika. Gitu. Nah, sekarang kita bahas masalah yang berperan langsung yaitu kromosom atau inti ya. Bahwa kromosom ini terdiri banyak gen. Ya, jadi gennya ini banyak di dalam kromosom ini, gen pembentuk kapsul, gen pembentuk dinding, gen pembentuk enzim, gen pembentuk apa itu ada semua di situ. Maka itu kesemuanya disebut genom. Kalau gen hanya sepotong-sepotong tadi atau gen misalnya gen pembentuk kapsul, gen pembentuk ini itu gitu ya. Kalau sifat keseluruhannya dibawakan oleh genom ya, genom. Tulisannya gen OM gitu, genom gitu ya, genom. Ya, jadi itu jadi setiap gen ini terdiri atau tersusun dari beberapa nukleotida ya atau beberapa DNA atau RNA ya. Jadi itu gen itu segitu ya. Jadi kalau misalnya bakteri itu kira-kira mempunyai genomnya itu sekitar 6.000-an ya atau 6.000-an atau 10.000 gen gitu ya atau jutaan pasangan DNA gitu ya, jutaan pasangan DNA. Nah, kalau setiap gen itu kadang-kadang ada yang terdiri cuma kecil atau sedikit, yaitu sekitar 150 base pair atau 150 pasang DNA ya, 150 pasang DNA. Tapi ada yang sampai 4.000 atau 3.000, 4.000 pasang DNA. Ya, jadi itu tergantung gennya itu apa gitu ya. Oke, tentang genom, jadi ada istilah genom, ada gen, ada nukleotida, ada DNA ya, dan sebagainya. Ya, jadi itu istilah-istilah yang dipunyai di dalam atau berhubungan dengan genetika. Ya. Sekarang bentuk kromosom gimana? Ada yang mengatakan atau menggambarkan bahwa bentuk kromosom bakteria itu linear, artinya semacam garis gini ya. Ada yang sirkuler ya, sirkuler berputar-putar begitu atau seperti cincin gitu ya. Ada yang berbentuk double helix ya. Jadi kalau sekarang kita sudah banyak mengenal tentang double helix ya. Jadi bentuk yang berbuntir-buntir gini ya, itu double helix. Nah, seperti ini ya. Ada yang mengatakan seperti cincin gini ya. Ada yang linear gitu ya. Ada yang double helix ya. Jadi boleh saja orang mengatakan itu, kita juga tidak tahu gitu ya. Oke, kemudian perkembangbiakan bakteri itu ini dari semula dari satu sel ya, secara umum satu sel kemudian membentuk dua inti, memisah dan terpasang sekatnya, kemudian memisah menjadi dua sel. Jadi dari satu sel menjadi dua sel. Kemudian beriringan dengan waktu beberapa kali bahwa DNA ini akan jadi bakteri ini akan memisah dari satu menjadi 2 pangkat N sel ya, jadi 2 pangkat N sel ya, jadi 2 pangkat N sel. Atau kalau misalnya secara ininya
bahwa satu sel bakteri akan membentuk suatu sel atau koloni ya, pertumbuhannya menjadi koloni ya. Kalau di virus disebut plak gitu ya, kalau di bakteri disebut koloni. Nah, satu koloni itu kira-kira isinya sekitar 1 juta atau lebih dari 1 juta sel gitu ya, dalam waktu sehari itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti praktikum itu mengambil koloni bakteria, cukup sedikit aja disentuhkan di bagian pinggirnya atau tengahnya, sedikit aja itu sudah banyak. Jadi nggak usah ngambil banyak koloni, nanti banyak berjuta-juta sel nanti ya. Nanti susah melihatnya. Oke, jadi ini perkembangbiakan bakteria itu seperti ini. Nah, kira-kira satu sel akan menjadi 2 pangkat N ya, 2 pangkat N sel. Nah, dalam satu hari itu kira-kira menjadi lebih dari 1 juta sel ya, yang dibentuk sebagai koloni ya, koloni. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa di gen ini akan terdiri dari banyak nukleotida atau disebut polinukleotida. Nah, setiap nukleotida itu terdiri dari asam nukleat, yaitu terdiri dari basa purin dan basa pirimidin, gitu ya, basa purin dan basa pirimidin. Sedangkan asam nukleat ini akan berikatan dengan gula, ya, gula atau disebut pentosa gulanya. Jadi bukan glukosa tapi pentosa atau ribosa ya, ribosa pada RNA, kalau pada DNA gulanya bentuk dalam deoksiribosa ya, deoksiribosa. Kemudian gulanya ini akan juga berikatan dengan fosfat atau fosfodiester ya. Jadi asam fosfat ini akan berikatan dengan gulanya ini dalam bentuk fosfodiester. Jadi seperti ini gambarnya, ini gulanya, di sini asam nukleatnya atau basa pirimidinnya, ya, basa purin atau pirimidinnya. Kemudian di sini gulanya berikatan dengan fosfat atau fosfodiester. Ya, jadi itu tentang nukleotida atau DNA, ya, atau DNA. Nah, tadi sudah dikatakan kalau kromosom ini terdiri dari banyak gen yang disebut nanti kalau kromosom itu DNA-nya, ke semua DNA-nya membawa beberapa macam sifat atau ke semua sifat disebut genom ya. Jadi setiap gen terdiri banyak untaian nukleotida atau DNA atau yang disebut sequence DNA ya, sequence DNA atau urutan DNA. Gini ya, urutan DNA. Tadi ini sudah bahwa DNA atau nukleotida ini terdiri dari basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa atau pentosa, kemudian atau deoksiribosa, kemudian deoksiribosa atau ribosa ini berikatan dengan fosfodiester. Tadi sudah ya. Nah, sekarang apa basa nukleotidanya? Yaitu basa purinnya adalah adenin dan guanin ya. Jadi adenin A dan guanin. Sedangkan yang lain ya basa pirimidinnya adalah timin dan sitosin ya. Itu pada DNA. Kalau pada RNA timin ini diganti dengan urasil. Yaitu kalau pada RNA basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosin ya, sitosin. Nah, apa yang jadi ada istilah lagi nukleosid ya, nukleosida. Jadi tadi kalau nukleotida, sekarang nukleosida itu hanya terdiri dari basa nukleotid dan berikatan dengan gulanya ya, tanpa adanya fosfodiester atau fosfatnya ya. Jadi itu tentang istilah-istilah ya, kita harus tahu apa nukleotida, apa nukleosida,
apa bahasa purin dan bahasa pirimidin ya, itu nanti kalian harus tahu, itu ya sudah dijelaskan. Barangkali istilah-istilah ini ada yang ditanyakan? Halo, Alevia, sudah paham ya, atau kurang paham? Istilah-istilah ini nanti harus dimengerti ya, dimengerti, dan nanti akan digunakan sampai seterusnya ya, sampai seterusnya. Nah, kita lihat ini ada bahasa purin terdiri dari adenin begini, yang di atas ini ya adenin, yang ini guanin, sedangkan yang bahasa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Ya, ini namanya DNA ya. Kalau RNA, timinnya diganti dengan urasil ya, urasil. Nah, ini sama ya. Tadi kalau kita lihat bahasa nukleotidanya, jadi nukleotida base atau bahasa nukleotidanya ada bahasa purin dan pirimidin. Nah, yang ini urasil, yang ini timin ya. Di mana nanti ini membandingkan antara DNA dan RNA. Kalau dilihat strukturnya, DNA adalah double stranded ya, double stranded. Sedangkan kalau RNA hanya single strand ya. Jadi satu untaian begini ya. Kalau DNA double ya, jadi yang utama dan komplementari ya, atau pasangannya. Jadi berpasang-pasangan. Nah, kalau gulanya adalah deoksiribosa pada DNA, kalau RNA ribosa ya. Sedangkan kalau bahasa nukleotidanya, kalau di DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan kalau di RNA, urasil, sitosin, adenin, dan guanin ya. Jadi ini kita bandingkan antara DNA dan RNA. Nah, sekarang kalau ditanya lebih stabil mana DNA dan RNA ini, kalau DNA, kalau double stranded, misalnya antara strand 1 dan strand yang 2, dia akan berikatan atau disambungkan dengan ikatan hidrogen ya, jadi itu akan lebih stabil. Sedangkan RNA itu kurang stabil, jadi mudah rusak, mudah berubah ya, mudah berubah. Nah, ini pasangan bahasa purin dan pirimidinnya. Kalau adenin pasangannya dengan timin atau kalau pada DNA, kalau sedangkan pada RNA adalah berpasangan dengan urasil, dan jembatan atau ikatan hidrogennya itu ada 2. Sedangkan kalau guanin berpasangan dengan sitosin, nah, itu ada ikatan hidrogennya ada 3. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada 2 dan di sini ada 3 ya. Guanin dan sitosin ini ada 3, sedangkan adenin dan timin ada 2. Nah, sedangkan gulanya ini akan berikatan dengan fosfodiester, yaitu pada atom C yang kelima, kita urut 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi pada C yang kelima, maka itu disebut, jadi kalau nulis DNA, yaitu dimulai dengan 5 prime ya. Sorry. Ini 5 prime ya. 5 prime. Kemudian yang berikatan berikutnya adalah berikatan dengan ininya pada atom C yang ketiga ya. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 sehingga berakhir nanti di 3 prime ya, seperti ini. Jadi kalau nulis nanti 5 prime bla 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 ya, sequence DNA, kemudian ditulis 3 prime. Oh, ini DNA ya. Jadi DNA. Sedangkan kalau RNA kebalikannya. Nah, seperti ini ya.
Ini sama dengan tadi, jadi kita lihat penulisan kenapa kok ditulis 5 prime, karena mengikat pada atom C yang kelima. Sedangkan kenapa disebut 3 prime, yaitu fosfodiesternya mengikat pada atom C yang ketiga pada gulanya, ya di sini. Maka dia menulis lalu begitu. Oke ya, jadi itu tentang DNA dan RNA, penulisannya gimana gitu ya. Harus seperti itu ya, harus seperti itu. Kemudian perkembangbiakan bakteri, tadi sudah dikatakan bahwa perkembangan biak bakteri itu secara pembelahan atau binary fission ya. Binary fission atau pembelahan, jadi satu sel menjadi 2 sel yang nanti dalam waktu lama atau dalam waktu berapa jam nanti bisa 2 pangkat N. Jadi rumusnya begitu ya, 2 pangkat N. Jadi berapa lama itunya? 2 pangkat N sel. Kemudian selain binary fission, perkembangbiakan bakteri dikatakan ada yang mengatakan bahwa secara perkawinan atau disebut konjugasi. Ya, yaitu terjadi sebetulnya bukan artinya yang perkawinan gamet jantan gamet betina itu berkawin gitu, enggak, ini hanya transfer DNA aja ya, hanya mentransfer DNA dari sel jantan, yaitu sel jantan itu karena punya filiseks ya, atau disebut sel donor karena pemberi ya, pemberi. Jadi sel jantan memberikan atau mentransfer gennya ke sel betina, jadi sebagai penerima ya, jadi sebagai resipien atau sebagai penerima. Nah, DNA dari mana? Yaitu dari sel jantan ini bagian daripada bagian daripada plasmid yang ditransferkan, bukan yang kromosomnya gitu ya. Oke, jadi DNA donornya itu dari plasmid ya, plasmid. Nah, ini binary fission seperti ini ya. Jadi kalau dalam bentuk cincin begini, bulat 2 gini ya, di mana ini ada strand 1 dan strand 2 atau strand 1 dan strand 2. Jadi 2 kan double stranded, maka satu strand ini akan menancap di mesosom yang ini, sedangkan yang strand yang berikutnya atau yang pasangannya dia akan menancap di bagian yang ini ya, jadi mesosom. Jadi di sini ada 2 lekuan, di sini ada 2 mesosom untuk perlekatan DNA-nya ya, untuk pada saat replikasi. Kemudian setelah itu jadi setelah memisah atau setelah berpisah begini, dia membuat pasangan barunya ya, pasangan barunya. Nah, setelah gitu seperti ini terjadi suatu bentukan 2 stranded atau 2 inti atau 2 DNA stranded, jadi yang double stranded ya, jadi 2 DNA double stranded, yang ini sama yang ini ya, jadi 2 double stranded, baru nanti akan terjadi pemisahan sekat ya, pemisahan sekat seperti ini. Nah, setelah terjadi inti yang baru, terjadi pembentukan sekat, menjadi kemudian terjadi pemisahan atau pembelahan gitu ya. Yaitu tadi yang kalau satu sel menjadi 2 sel dalam waktu tertentu, dia menjadi berapa, yaitu menjadi 2 pangkat N sel gitu ya, 2 pangkat N sel. Atau kalau di ini kira-kira 1 malam atau 1 hari atau 24 jam, maka satu sel ini akan menjadi 1 juta sel ya. Maka itu perkembangannya sangat cepat ya. Karena perkembangan sangat cepat ini, nanti bakteri ini dipakai sebagai model untuk rekayasa genetika ya. Jadi supaya mendapatkan produksi banyak DNA tapi dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu singkat.
Oke, jadi itu nah ini tentang replikasi sendiri yang tadi itu bahwa DNA begini yang sudah terbentuk ini hasilnya akan menjadi double helix itu diperankan atau dibantu atau di support oleh enzim kirase namanya. Jadi untuk membentuk double helix itu dengan enzim kirase ya. Setelah terbentuk begini pada nanti waktu pembelahan ini double helixnya harus terbuka. Nah, pembukanya adalah topoisomerase. Jadi di sini perlekatannya atau pepuntirannya itu dia akan longgar dengan bantuan enzim topoisomerase. Ya seperti ini. Seperti ini. Jadi DNA ini pada waktu pembelahan itu puntiran yang pertama yang dibuka oleh suatu enzim topoisomerase ini itu tempatnya adalah disebut replikasi fork. Jadi tempat permulaan untuk adanya pembelahan ya. Tempat pertama untuk terjadinya pembelahan itu disebut replication fork. Gitu ya. Nah, kemudian setelah terbuka semua, maka double stranded ini menjadi lurus. Jadi menjadi tidak berlingkar sehingga lurus ini maka dipisahkan oleh enzim antara strain 1 dan strain yang berikutnya atau strain yang 2 atau disebut strain yang utama dan strain yang komplementarinya atau pelengkapnya atau pasangannya dengan enzim helikase ya. Helikase ini memisahkan antara double stranded menjadi saling single stranded ya, single stranded. Kemudian setelah terbuka atau terpisah antara strand 1 dan strand 2 maka terjadi suatu pasangan barunya ya, pasangan barunya masing-masing yaitu dengan dibantu oleh enzim DNA polimerase ya, polimerase. Jadi itu tentang replikasi ya, replikasi bagaimana DNA itu akan membentuk puntiran atau double helix yaitu dengan enzim atau dibantu dengan enzim kirase, sedangkan kalau pada waktu membuka kembali itu dengan enzim topoisomerase dan pemisahan antara double strand menjadi single strand itu akan dipelantari oleh enzim helikase, sedangkan untuk membentuk pasangan barunya maka dibantu dengan enzim DNA polimerase. Nah, saya kira itu tentang apa namanya replikasi ya, replikasi. Nah, ini juga sama replikasi, tapi di sini digambarkan bahwa yang ini secara kontinu disebut leading ya, leading DNA atau leading pembentukannya yang baru ini. Jadi ini terbuka ini aslinya yang ini dengan yang ini pasangannya. Kemudian setelah dibuka dengan enzim helikase, maka dia akan membentuk pasangan barunya. Kalau secara continuous begini ini disebut leading DNA ya. Nah, ini seperti ini. Ini leading strand ya. Jadi leading strand ini yang continuous gini, sedangkan kalau yang spot-spot disebut lagging strand ya, lagging strand. Nah, nanti setelah spot-spot ini akan bergabung menjadi leading lagi, gitu ya. Oke. Nah, ini yang konjugasi atau perkawinan. Yang perkawinan itu atau konjugasi yaitu terjadi
transfer DNA dari sel jantan yang punya Vili seks yang disimbolkan dengan F plus ya, itu akan mengirimkan atau memberikan DNA plasmidnya, sebagian DNA plasmidnya menuju ke sel betina ya, sel betina. Maka ini jadi transfer DNA dari sel jantan ke sel betina melalui Vili seks ya. Itu disebut konjugasi atau perkawinan ya. Jadi perkawinan, tapi perkawinannya ini hanya terjadi transfer DNA ya. Jadi bukan penggabungan keseluruhannya, tapi hanya sebagiannya. Kemudian di sini selain replikasi kita membicarakan tentang bagaimana bakteri ini bisa mengadakan penggabungan ya, penggabungan antara DNA dari luar ke dalam sel bakteria dengan materi genetiknya atau dengan DNA dari pada bakteri ini. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Cara penggabungannya yaitu dengan cara yang pertama secara transformasi ya. Nah, transformasi bahwa sumber dari DNA donor ini berasal dari lingkungan atau medium ya, lingkungan atau medium. Misalnya lingkungannya ada bakteri-bakteri yang tahan terhadap antibiotik A misalnya, maka bakteri-bakteri yang ke situ kemungkinan akan terjadi penggabungan ya, penggabungan. Jadi DNA yang dari bakteri yang tahan tadi mati mengeluarkan DNA-nya, maka DNA-nya akan masuk ke dalam bakteri yang ada di sana, maka bakteri itu akan menjadi resisten terhadap antibiotik A tadi ya. Jadi ini adalah transformasi bahwa DNA donor itu berasal dari lingkungan atau medium. Misalnya kalau kita membuat vaksin misalnya dari bakteri yang ganas misalnya, nah, kita ubah dulu bakteri yang ganas itu menjadi tidak ganas. Jadi nggak boleh kalau yang ganas ini dipakai sebagai vaksin secara vaksin hidup ya. Kalau vaksin mati mungkin nggak apa-apa, tapi kalau vaksin hidup harus dari bakteri yang tidak ganas. Maka kalau yang dari ganas diubah menjadi tidak ganas, maka pada pertumbuhannya itu di mediumnya dicampuri dengan untaian atau gen atau untaian DNA yang bisa merubah keganasan itu ya. Jadi itu dia adalah transformasi. Sedangkan kalau konjugasi tadi yaitu dari sel jantan dengan sel betina tadi, plasmidnya akan diberikan sebagian sehingga bergabung dengan sel plasmid dari sel yang betina ya. Jadi di situ disebut konjugasi ya. Bisa juga dari itu dari kalau konjugasi dari sel jantan ya, jadi bakteri sel jantan. Kalau peristiwanya transduksi itu berasal dari DNA virus. Jadi virus kalau menginfeksi sel hidup termasuk sel bakteri, maka virus daripada DNA dari virus yang menginfeksi itu dimasukkan ke dalam sel bakteria, ya, sel bakteria. Nah, kemudian sel bakteria ini kalau tahan atau tidak lisis, nah, kemungkinannya memang ada dua, tidak lisis yang disebut bakteriofaga atau faga atau bakteriofag atau fag gitu ya. Nah, itu kalau lisis ya nanti keluar virus-virus yang barunya ya. Jadi kalau lisis pecah bakterinya, maka virus-virus yang baru ini akan menginfeksi bakteri-bakteri yang lain. Nah, jadi bakteriofag ini
bisa digunakan untuk rekombinan sebagai rekombinan secara transduksi. Untuk apa bakteriofag ini? Untuk bakteri-bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotika, jadi yang menimbulkan penyakit yang terhadap antibiotika resisten, maka dikasih bakteriofag supaya nanti diinfeksi bakterinya yang menyebabkan penyakit ini, kemudian dia akan bereplikasi di dalam sel bakteria sehingga dia akan melisiskan bakteri tadi, maka bisa terobati, gitu ya, tercover atau tertanggulangi dengan pemberian bakteriofag atau dengan vaga. Ini yang nantinya sedang dan akan dikembangkan untuk pengobatan pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang resisten terhadap antibiotika. Selain ini gambarnya secara transformasi begini ya, secara transduksi begini ya, jadi diinfeksi virus atau vaga ya akan bergabung. Nah, ini sudah lisis. Kalau yang belum lisis itu yang disebut bakteriofag atau fag ya. Sedangkan kalau yang sudah lisis akan keluar virus-virus yang baru ya, menginfeksi sel atau bakteri yang lainnya ya. Ini adalah transformasi. Nah, sekarang yang konjugasi tadi sama ya, dari jantan ke betina transformasi atau transfer DNA-nya melalui fili seks ya. Nah, sekarang kita sudah ini sebetulnya ada namanya genetic engineering. Jadi bakteria dipakai sebagai mesin untuk pembuat atau penghasil DNA yang kita inginkan ya. Jadi itu nanti kita akan lihat. Tapi yang ini tentang sintesis ya. Bahwa sintesis ini juga dipengaruhi oleh sistem atau pengaturan gen ya. Jadi pengaturan gen. Nah, ini ada operon system namanya. Dengan operon system ini ada dua, yaitu yang inducible atau yang menggunakan rangsangan untuk produksi. Jadi kalau untuk sintesis, kalau dikasih sesuatu, misalnya ini ada disebut lag operon, itu yang digunakan adalah bisa laktosa, bisa galaktosa. Ya, jadi kalau ada pemberian laktosa atau galaktosa, maka sintesis ini akan berjalan. Gitu ya, sintesis akan berjalan. Ini secara jinnya seperti ini atau secara gennya seperti ini. Sedangkan kalau yang bersifat repressible atau yang menggunakan TRP ini adalah tryptophan sistem operon ini ya. Justru kalau ada tryptophan, maka nanti operon sistem yang reversible ini akan terhambat untuk produksinya ya. Jadi dengan adanya ini TRP atau tryptophan, maka operon sistem ini akan tidak bersintesis ya, tidak akan bersintesis. Nah, seperti ada gambar ini. Nah, ini adalah lag operon atau inducible. Justru kalau ada inducernya, nah ini ada inducernya ini, maka sistem sintesisnya akan berjalan. Sebab ini tidak kompatibel dengan yang di sini jinnya ya. Nah, sehingga dia tidak bisa masuk, sedangkan kalau tidak ada inducernya, kalau tidak ada inducernya ini, dia akan masuk ke sini, maka sintesis tidak berjalan ya. Sintesis tidak berjalan, tidak ada sintesis gitu ya.
Tapi kalau ada ininya, ada indusernya, maka dia tidak bisa masuk, sehingga proses sintesisnya bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Jadi bisa menggunakan laktosa, bisa menggunakan galaktosa. Nah, nanti kalau laktosa dan galaktosanya ini dimetabolisir, maka sudah nggak ada lagi, dia bisa melekat di sini, sintesisnya tidak berjalan lagi, gitu. Nah, maka itu biasanya kalau untuk sintesisnya supaya berjalan disebut berjalan terus, maka dia akan menghasilkan banyak sintesisnya, sehingga disebut over, ya, over sintesis. Atau kalau di istilah di rekayasa disebut overproduction, ya, overproduction atau over protein, ya, atau kalau di bentuk itu protein ya bisa jadi over ekspresi, jadi terekspresi semua, gitu. Jadi itu disebut over ekspresi. Sedangkan kalau yang operan reversible atau ini, kalau justru kalau ada misalnya ini indusernya adalah triptofan, dia berbentuk seperti ini, maka dia akan operan ini atau korepressor ini dia akan mengikat di sini sehingga sintesis tidak berjalan. Tapi kalau sudah nggak ada triptofannya, maka bentuknya seperti ini, tidak kompatibel di sini, maka dia akan berlangsung terus, ya, produksinya. Oke, itu yang apron, dan satunya ini juga apron, ya, sama. Kalau ada sedangkan kalau ini adalah pembentukan protein, saya kira yang mulai dari SMA sampai biologi sampai biokimia atau apa saja ini sudah banyak dipelajari antara proses transkripsi, jadi berjalan secara dua step, yaitu step pertama adalah informasi. Jadi DNA ini adalah sumber informasi atau sumber koordinasi, ya, sehingga dia akan kalau membentuk suatu enzim atau suatu protein, dia akan mengirimkan signalnya atau informasinya ke messenger RNA, ya, messenger RNA. Nah, kemudian messenger RNA ini akan menyampaikan ke ribosom untuk dibuat suatu protein yang diinginkan. Nah, caranya membuat protein ini, tRNA ini dipengaruhi atau informasi dari ribosom, buatlah yang seperti ini. Maka tRNA ini mengambil asam amino dari sitoplasma, ya, kemudian dirakit di sini. Maka setelah selesai, keluarlah suatu protein. Itu, ya, suatu protein. Jadi itu prosesnya. Sedangkan kalau di mRNA, karena ini adalah RNA, ini adalah ribosomal RNA, ini transfer RNA, jadi ada 3 macam. Kemudian dari mRNA ini sudah berubah antara timin di DNA akan diubah menjadi urasil, gitu, ya. Nah, urasil ini bentuknya urasil, kemudian disampaikan ke ribosom. Nah, kalau misalnya mRNA menjadi DNA kembali, maka prosesnya disebut reverse transkripsi, ya, reverse transkripsi. Enzimnya yaitu disebut reverse transkriptase. Nah, jadi itu kenapa kok ada perubahan dari mRNA atau RNA ke DNA, yaitu pada proses-proses, misalnya contohnya kita mendeteksi itu dengan ini adalah dengan biomolekuler, itu
kita dengan PCR itu adalah DNA yang dideteksi ya, jadi bukan RNA. Maka itu kalau RNA harus diubah dulu menjadi DNA. Oke. Nah, ini transkripsi di mana dari DNA jadi information genetik, transferring informasi genetik dari DNA ke mRNA, di mana timin diganti atau diubah menjadi urasil ya. Sedangkan kalau translasi itu produksi polipeptida atau protein yang berasal dari diambil dari tRNA menuju ke rRNA untuk dirakit dan ini dalam bentuk protein ya. Nah, ternyata bahwa protein ini dimulai atau jadi startnya adalah atau permulaannya adalah yang dikode yaitu dengan triplet kode yaitu methionine ya sebagai start kodenya. Nah, ini jadi start kodenya adalah AUG yaitu methionine sebagai start kodenya. Sedangkan stop kodenya artinya kalau sudah produksinya sudah ke stop codon maka proses pembentukan protein itu sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi protein itu di awal itu ada methionine selalu gini, sedangkan kalau stop codon itu atau sudah protein ini sudah stop, tidak diproduksi terus gitu ya di stop codon. Ya stop codon ini kodenya UAA, UGA dan UAG ya. Jadi kalau kalian membaca di sequence DNA kalau ada kode yang seperti ini maka dia proteinnya hanya berlangsung sampai di situ, gitu ya. Pembentukan proteinnya stop panjangnya nggak bisa sampai terus ya, dan dia akan kembali ke permulaan lagi ya, sehingga terjadi berlipat-lipat proteinnya ya, berlipat-lipat protein. Nah ini kode-kode genetik untuk asam amino ya, jadi membentuk asam amino fenilalanin itu bisa UUU, UUC gitu ya, itu akan membentuk fenilalanin. Sedangkan leusin misalnya UUA dan UUG ini ya, jadi ini adalah kode-kode. Nanti ada kode yang X atau Z, itu menandakan bahwa protein yang dibentuk itu terlalu banyak macamnya ya, sehingga dia dikodekan seperti itu. Nah, ini rekayasa genetika. Jadi kalau bakteri dipilih sebagai model untuk rekayasa genetika itu karena bakteri ini sangat mudah untuk dilakukan, ya, sangat mudah dilakukan dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan menggunakan sel mamalia ya. Kalau kita menggunakan sel jaringan mamalia ini akan sulit ya, akan lebih sulit dibandingkan kalau bakteri. Jadi penanganannya itu lebih mudah bakteria dibandingkan dengan sel mamalia atau dibandingkan yang lain ya. Jadi kalau kita lihat nanti bisa seperti ini. Jadi penggunaan yang lebih mudah itu adalah bakteria. Sedangkan kalau mamalia itu sangat sulit ya, sangat sulit. Tidak, atau sukar gitu ya, sukar. Sedangkan kalau biayanya, medianya itu bakteri itu lebih kecil biayanya dan peralatannya digunakan lebih simpel daripada yang menggunakan sel-sel yang lain ya, terutama sel mamalia. Nah ini kita gambarkan seperti ini.
waktunya. Kalau bakteri ini 1 hari sudah 1 juta sel gitu ya. Jadi perkembangbiakannya. Sedangkan mamalia perlu waktu yang lebih lama. Maka itu bakteri dipakai sebagai model untuk rekayasa genetika. Ya. Nah, rekayasa genetika ini, nah misalnya ini ada contohnya, ini ada bakteri yang DNA-nya untuk misalnya ini vitamin A tinggi misalnya ya. Misalnya ada vitamin A tinggi, ini diambil DNA-nya, kemudian atau hal yang baik lah ya, hal yang baik bukan vitamin saja, tapi boleh apa saja ya, atau misalnya insulin bisa juga. Jadi insulin, DNA untuk pembentuk insulin itu diambil dengan cara kita bisa dengan PCR ya. Kemudian setelah itu kita gabungkan dengan plasmid ini sebagai pembawanya. Ya, jadi nanti setelah di plasmid ini sudah bisa bergabung, maka dia bisa produksi insulin misalnya, atau produksi vitamin. Nah, dia seperti itu, tapi harus tidak hanya plasmid saja di awang-awang ini, kemudian dia dimasukkan ke dalam ikut sel bakteria ya. Jadi plasmidnya ini ikut sel bakteria. Maka dalam sekejap atau dalam 1 hari setelah bakterinya ditumbuhkan, maka akan terjadi suatu, jadi ini tadi sudah bergabung ya, yang hijau ini yang DNA yang kita inginkan ya. Maka setelah dibiarkan di medium, maka terjadi suatu demikian. Jadi ini dimasukkan ke dalam ini, hasilnya seperti ini. Setelah dibiarkan, terjadi banyak macam atau banyak produksi plasmidnya, dan tentunya bakteri atau DNA yang hijau ini akan reproduksi lebih banyak ya. Nah ini maka itu bakteria bisa digunakan atau dipilih untuk digunakan sebagai model dalam rekayasa genetika. Kok nggak bisa? Nah, sekarang kita belajar tentang mutasi ya. Apakah DNA bisa mutasi? Bisa ya, mutasi ya. Artinya berubah urutannya. Misalnya ada UUG, UAC, kemudian berubah menjadi UGA, UC, CAA atau di mana gitu ya. Maka dia itu mengalami suatu mutasi. Nah, mutasi ini apakah bisa mengubah bakteri ini, misalnya tadinya produksi A, terus menjadi tidak produksi A, maka itu tergantung perubahan itu membawa perubahan sifat apa enggak gitu ya. Kadang-kadang ada perubahan yang tidak menimbulkan perubahan sifat, yaitu yang disebut silent mutasi. Jadi mutasi yang diam ya. Jadi terjadi perubahan urutan DNA-nya tapi tidak mengubah produksinya gitu ya. Tidak mempengaruhi perubahan produksinya. Nah, kemudian mutasi sendiri ini dapat berlangsung secara spontan, artinya secara langsung tanpa ada sesuatu, tapi bisa juga ada karena rangsangan atau inducer ya, digunakan misalnya indusernya disebut mutagen ya, bisa sinar, bisa radioaktif, bisa zat warna, bisa fluorescence dan sebagainya. Bisa juga untaian DNA ini, atau yang disebut di sini adalah transposon, yaitu untaian DNA untuk menimbulkan mutasi ya. Jadi ini adalah mutasi yang bersifat rangsangan, yaitu dirangsang
diberikan sesuatu. Nah, macam mutasi ada perubahan itu karena ada penambahan atau insersi, ya. Ada penambahan DNA di urutan DNA di gen itu, di suatu gen, maka dia ada menambah, maka perubahan urutan itu sudah jelas ada berubah, ya. Nah, tapi dia mempengaruhi itu apa enggak itu terserah. Kemudian bisa juga karena pengurangan, jadi dengan sesuatu zat apa gitu, dia urutannya atau DNA-nya dari misalnya 1000 jadi misalnya 990, maka berubah semua, ya, berubah semua urutan karena misalnya ini protein yang dipengaruhi itu produksi proteinnya, maka kan karena triplet, ya, kode-kodenya triplet, maka perubahan urutan itu akan mempengaruhi perubahan triplet kodenya. Jadi kode DNA-nya sudah berubah, ya. Jadi kemudian penggantian misalnya M atau G diganti T atau C diganti A gitu, ya, di dalam sequence DNA atau suatu gen, ini untayan DNA di suatu gen, maka dia disebut substitusi, ya, substitusi. Jadi bisa karena penambahan atau insersi, atau juga karena dilesi, pengurangan, atau penggantian, itu substitusi, ya. Nah, tadi sudah saya inikan bahwa mutasi ini bisa berakibat terjadi perubahan sifat, misalnya perubahan sifat resistensi, perubahan sifat sintesis, atau yang lainnya, ya. Sedangkan yang kalau tidak ada mengalami perubahan produksi atau sifatnya, maka disebut itu adalah mutasi yang diam, ya, mutasi yang diam atau silent mutasi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke sini, kita sudah belajar tentang genetika. Barangkali ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti, kami persilakan. Silakan, Syahrul, barangkali ada komentar atau pertanyaan, atau mungkin saya memberikan apakah terlalu cepat gitu, ya. Kalau terlalu cepat nanti kita yang kurang dimengerti apanya, yang mana gitu, ya. Oke. Syahrul, barangkali ada pertanyaan atau suatu komentar atau gimana, silakan, barangkali. Alfia barangkali, atau yang lain, ya, atau Halimah. Mungkin belum, dokter. Halo, ya. Mungkin belum, dokter. Oh, mungkin belum. Jadi saya terbuka, ya, kapan bertanya, ya, silakan bertanya kapan saja, di mana saja, lewat apa saja boleh, ya. Misalnya lewat WhatsApp boleh. Misalnya kalau sudah setelah dibaca-baca gini, kok gini, ya, kok gak patek ngerti gitu, boleh bertanya, bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat email, ya. Bisa lewat WhatsApp atau lewat email. Email saya bisa dilihat di Halimah barangkali, ya. Itu ada, tadi saya kirimkan emailnya, lewat email, ya, maka emailnya bisa dibaca. Tapi saya juga manusia biasa, ya, artinya tidak luput banyak kekurangannya. Barangkali saya nanti nggak bisa, misalnya karena pertanyaannya saya nggak bisa jawab, maka kita sama-sama mencari jawabannya, mencari di referensinya, ya. Jadi bersama-sama mencari di referensinya, ya. Jadi itu nggak usah takut, ya. Jadi kita terbuka. Saya pun juga kalau saya nggak bisa jawab, ya nggak bisa, ya. Namanya manusia, ya, manusia tidak luput banyak kekurangannya.
Barangkali rahasia, barangkali ini ada yang pertanyaan. Belum dokter, sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja ya. Sambil nanti dibaca-baca, barangkali ada pertanyaan, itu saya tetap terbuka. Kapan saja, di mana saja, minumlah Coca-Cola. Gitu ya. Jadi iklannya Coca-Cola kan gitu ya. Nah, tapi saya enggak, kapan saja, di mana saja, boleh bertanya lewat apa saja, saya akan berusaha menjawab ya, menjawab. Tapi saya juga manusia biasa. Kalau saya nggak bisa menjawab, mari bersama-sama mencari di referensinya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan tentang metabolisme ya. Saya kira semua sudah belajar tentang metabolisme di biokimia ya, di biokimia itu yang lebih banyak, di mana metabolisme ini ada metabolisme karbohidrat, metabolisme protein ya, metabolisme lemak ya. Kan kita sudah belajar tentang nutrisinya ya, bakteri ini butuh apa saja sih nutrisinya. Nutrisinya yaitu antara lain adalah karbohidrat, protein lemak, dan beberapa mineral serta enzim gitu ya. Jadi ini sekarang bakteri ini juga begitu, kita pelajari bagaimana metabolisme karbohidrat pada bakteri gitu ya. Bagaimana metabolisme protein pada bakteri, bagaimana pada lemak. Tapi karena lemak pada bakteri itu dibutuhkan hanya kecil sekali ya, kecil sekali, hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Tapi tetap masih digunakan sebab lemak ini masih dibutuhkan oleh bakteri. Untuk apa? Lemak misalnya untuk membentuk fosfolipida, membran sel ya. Membran sel kan terdiri dari fosfolipida ya, fosfolipida ya. Kalau kita belajar tentang struktur tadi, membran sel itu terdiri bahan kimianya adalah fosfolipida. Kalau misalnya bakteri gram negatif, dinding selnya adalah LPS, yaitu lipo. Lipo ini adalah lemak ya, lipopolisakarida ya. Jadi lipid masih sebagian kecil digunakan sebagai untuk kepentingan daripada bakteria ya. Kemudian lipid selain dipakai untuk itu juga dipakai sebagai alternatif sumber energi ya. Ya, jadi kalau lemak itu dimetabolisir atau dikatabolisme kemudian masuk ke TCA cycle atau Krebs cycle. Nanti kita akan belajar di situ ya. Oke. Nah, kalau karbohidrat jelas ya sebagai sumber energi. Jadi protein dan lemak itu adalah sebagai alternatif sumber energi. Sedangkan karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama ya, sumber utama energi gitu ya. Jadi sumber utama. Yang protein dan lemak itu adalah sebagai alternatif. Ya. Oke, sekarang kita belajar tentang metabolisme ini. Kita ketahui bahwa bakteri itu sangat sederhana, ya sangat kecil, sangat sederhana. Maka itu unsur-unsur yang digunakan adalah yang bisa masuk ke dalam sel bakteria itu tertentu. Karbohidrat pun juga tidak semua karbohidrat. Kalau apalagi yang molekulnya besar ya, molekulnya besar atau molekulnya kompleks. Tentu kalau molekulnya besar atau kompleks itu akan dipecah dulu di luar sel bakteria ya, di luar sel bakteria, yaitu bakteria menggunakan atau mengeluarkan eksoenzim gitu ya. Eksoenzim setelah dipecah menjadi bagian yang agak sederhana atau lebih sederhana, maka dia akan bisa diserap ke dalam
sel bakteria, ya, sel bakteria. Nah, maka kalau perombakan antara yang molekul besar menjadi molekul kecil itu disebut katabolisme, ya, katabolisme. Katabolisme itu perombakan, ya, terjadi perombakan dari molekul yang besar menjadi atau lebih kompleks menjadi lebih yang sederhana. Maka disitulah dia akan mengeluarkan atau menghasilkan energi. Ya, energi. Nah, energi ini untuk apa? Nanti untuk bakterinya mesti butuh, ya. Makhluk hidup butuh energi, ya. Butuh energi misalnya untuk pertumbuhan, untuk perkembangbiakan, untuk pergerakan, untuk aktivitas yang lain, itu perlu energi. Kalau kalian misalnya nggak ada energinya, ya lemes, ya. Lembek, ya, akhirnya lemas. Nah, kalau sebaliknya, kalau dari unsur-unsur yang lebih sederhana untuk menjadi yang kompleks yang dibutuhkan oleh bakteria, maka dia akan terbentuk, ya, dengan bantuan energi. Untuk membentuk itu yang lebih besar atau lebih kompleks, dia akan memerlukan energi. Nah, energi ini dipakai untuk membuat sebagai anabolisme, ya, atau anabolisme. Nah, oke, mengerti kira-kira, ya? Nah, itu seperti itu disebut anabolisme. Oke, energi ini untuk bakteri untuk apa? Nah, di sini energi untuk bakteri itu digunakan untuk pertumbuhan, misalnya antara lain untuk metabolisme, untuk yang lain, ya. Kita tahu bahwa kemudian bisa digunakan untuk reproduksi pada pembelahan, untuk pergerakan dan kegiatan lain-lainnya. Inilah seperti itu. Nah, energi pada bakteri sumbernya di mana? Sumber energinya. Nah, bisa dari makanan tadi, perombakan yang menghasilkan energi, atau mungkin dari cahaya, sinar, ya. Itu yang disebut fotosintesis. Bakteri untuk berfotosintesis ini bakteri-bakteri tertentu, ya, bakteri-bakteri tertentu. Sedangkan kalau untuk bahan kimia, ini utamanya dia bahan kimia disebut nutrisi yang dirubah akan menghasilkan energi, ya, menghasilkan energi. Nah, itu bisa bersifat secara umum adalah oksidasi untuk menghasilkan energi, gitu, ya, oksidasi reduksi. Jadi reaksi-reaksi seperti ini. Nah, energi di dalam bakteria ini disimpan, ya, disimpan kalau tidak dibutuhkan, disimpan dalam bentuk ATP, ya. ATP ini bisa dibentuk dari ADP dan AMP, ya. Nah, ini yang membutuhkan nanti berapa kalori atau ininya, kebutuhan kalorinya mungkin lebih banyak, gitu, ya. Nah, kalau oksidasi reduksi, di mana makromolekul juga diubah menjadi mikromolekul atau molekul yang kecil, gitu, dengan mengeluarkan atau menghasilkan atau mengeluarkan elektron dan hidrogen, ya, atau dihidrogenasi. Itu peristiwanya disebut oksidasi, ya. Jadi dengan mengeluarkan elektronnya ini atau juga energi hidrogennya, maka makromolekul ini akan berubah menjadi mikromolekul. Sebaliknya, kalau untuk menjadikan makromolekul dari mikromolekul perlu elektron dan perlu hidrogen, ya, disebut reduksi. Nah, seperti ini dari oksidasi, mengeluarkan elektron dan hidrogen untuk menjadi asam suksinat. Misalnya ini contohnya, ya, contoh aja. Nah, sekarang kita bahas masalah metabolisme karbohidrat, ya. Jadi kalau nutrisi yang kompleks, lebih kompleks, misalnya glikogen atau polisakarida, ya, polisakarida atau glikogen, maka dia dipecah dulu di luar sel, ya, dengan bantuan
exoenzim ya, atau memproduksi exoenzim, sehingga dia akan dipecah, dan kalau sudah dipecah, apakah dia bisa masuk apa enggak itu yang dibutuhkan. Misalnya ini menjadi gula sederhana, bisa masuk ke dalam selnya ya. Misalnya itu kemudian dipecah terus di dalam sel bakteria ini, menjadi pertama menjadi asam pirufat, kemudian menjadikan unsur-unsur yang lebih sederhana lagi, CO2, H2O gas, kemudian juga disertai energi ya, jadi pengeluaran energi. Ya, ini yang disebut katabolisme. Sebaliknya itu adalah anabolisme. Nah, karbohidrat sendiri dibutuhkan oleh bakteria untuk misalnya pembentuk dinding sel. Ya, jadi dinding sel kan ada yang misalnya ada terdiri dari misalnya glikoprotein misalnya, itu glikonya ini kan dari karbohidrat misalnya, atau polisakarida gitu ya. Itu semua misalnya ada juga untuk kapsul. Kapsul untuk bakteri ini terdiri beberapa bakteri yang membentuk kapsul yang terdiri dari polisakarida. Ya, jadi untuk anabolisme, untuk membentuk kapsul itu dibentuk dari unsur-unsur ini. Ya, jadi itu seperti ini. Jadi karbohidrat juga diperlukan untuk bakteria dalam hal-hal tertentu tadi, membentuk kapsul, membentuk dinding, atau bentuk apa saja ya. Di samping itu dipakai sebagai sumber utama kebutuhan energi ya, sebagai sumber utama kebutuhan energi. Jadi kalau misalnya ini sudah masuk ke dalam sel bakteria misalnya, yang dibutuhkan itu prosesnya disebut pemecahannya disebut glikolisis gitu ya, atau glukolisis atau glikolisis. Ternyata di tingkat tinggi pun juga sama. Pertama di awal-awal glikolisis itu berjalan secara anaerob ya, tanpa membutuhkan oksigen. Gulanya ini bisa dipecah menjadi asam pirufat atau asetil CoA ya. Jadi asam pirufat kemudian menjadi asetil CoA, masuk ke siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs ini dia harus aerob ya, kalau nggak aerob dia nggak bisa berjalan. Nah, tetap begitu saja ya. Maka itu nanti dipilih jadi proses yang lain ya, proses yang lain. Nah, maksudnya kan gini, jadi kalau pada awal glikolisis kita bisa berjalan secara gula dipecah menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asetil CoA, kemudian dia masuk siklus Krebs. Artinya prosesnya berlanjut kalau ada oksigen ya, kalau ada oksigen. Jadi itu ya. Jadi tanpa ada oksigen dia nggak bisa, siklus Krebs ini nggak akan berlangsung ya, nggak akan berlangsung. Nah, produksi dari siklus Krebs ini bisa macam-macam ya, tergantung nanti jenis bakterinya. Ya. Kenapa kok tergantung jenis bakterinya? Sebab jenis bakterinya akan menghasilkan enzim-enzim yang berbeda-beda ya. Jadi itu tergantung jenis-jenis bakterinya. Nah, secara aerob maka untuk metabolisme karbohidrat ini di dalam sel, kalau secara aerob, kalau pada tingkat tinggi selnya ini atau yang disebut sel ekariotik ini, maka bisa berjalan di mitokondria. Sedangkan kalau pada sel-sel yang prokariotik atau tingkat rendah, termasuk bakteri ini, itu nggak punya mitokondria. Maka di sini kalau secara aerob maka berjalan di sitoplasma atau terjadi di sitoplasma. Ya, jadi ini perbedaannya
tentang metabolisme yang aerob untuk di karbohidrat ini, misalnya itu terjadi di sitoplasma, sedangkan kalau di tingkat tinggi sel itu di mitokondria. Sebab mitokondria fungsinya respirasi. Nah, maka itu kalau secara aerob itu bisa disebut juga respirasi dalam sel. Ya. Nah, secara aerob ini bisa berlangsung di siklus Krebs atau bisa berjalan secara transport elektron. Ya, jadi secara aerob. Kalau secara anaerob banyak ya. Nah, ini siklus Krebs, ini transport elektron. Nah, sekarang kalau secara anaerob, nah, misalnya secara anaerob pada awal-awal tadi bisa berjalan secara Emmenden-Meyer pathway atau glikolisis yang menjadikan hasilnya adalah asam piruvik atau asam pirufat, ya, piruvic acid atau asam pirufat bahkan menjadi asetil CoA, ya. Nah, sedangkan kita bahas dengan selain Emmenden dan Ebner-Dodorov ini bisa juga melalui fermentasi, ya, juga pentose fosfat pathway, ya. Jadi bisa keempatnya ini, ya, kira-kira yang mana yang lebih memungkinkan oleh bakteria itu. Nah, ini Emmenden-Meyer pathway itu hasilnya dari glukosa dipecah menjadi pirufat. Nah, kalau tingkat tinggi ini juga masih di proses-proses ini juga diperakasai oleh enzim-enzim yang ada di tingkat tinggi, ya. Nah, jadi ini goalnya adalah pirufat, ya, jadi pirufat. Dan nanti pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA kemudian masuk ke siklus Krebs, ya. Jadi itu yang diinikan. Ini sama Dodorov seperti ini hasil reaksinya, kemudian akan menghasilkan juga menghasilkan pirufat juga, ya. Sama. Kemudian kalau secara fermentasi bahwa selanjutnya pirufat ini kan kalau masuk siklus Krebs maka dia akan aerob, gitu ya. Kalau masih tetap kondisinya anaerob maka itu adalah disebut proses fermentasi, ya, di mana asam pirufat yang ada akan dipecah menjadi atau akan diubah menjadi berbagai macam bentuk yang lain, ya, atau bahan yang lain tergantung jenis bakterinya, ya, tergantung jenis bakterinya. Jadi misalnya asam pirufat nanti oleh misalnya Streptococcus lactis atau Lactobacillus, dia akan diubah menjadi asam laktat, gitu ya. Misalnya asam butirat, bisa juga asam formiat, atau mungkin yang lain, propionat. Jadi tergantung jenis bakterinya. Ya, ini yang kira-kira fermentasi itu dari pirufat di tengah ini kan menjadi beberapa bahan-bahan yang lain, misalnya alkohol ini oleh E. coli, misalnya ini Streptococcus menjadi asam laktat, kemudian ini menjadi asam propionat oleh bakteri yang lain, yang Clostridium oleh asam butirat dan alkohol dan sebagainya, itu tergantung jenisnya ini, ya, jenis bakterinya. Jadi ya, pirufat akan diubah menjadi yang lain. Nah, sedangkan kalau jalur yang pentose fosfat, jalur yang pentose fosfat ini dari namanya pentosa berarti 5C, ya, 5. Pento itu 5. Jadi dari glukosa yang 6 karbon, ya, 6 karbon atau 6C diubah menjadi pentosa yang 5C, yaitu bisa terjadi ribosa atau deoksiribosa dan sebagainya, di mana pentosa ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan DNA, ya. Jadi
di mana tadi ada basa nukleotida berikatan dengan gula-gula pentosa, di mana kalau di RNA adalah ribosa gulanya, kalau di DNA adalah deoksiribosa. Nah, itu jadi ini semua yang karbohidrat sudah selesai, saya kira. Kita sekarang memasuki yang lain ya. Jadi kita ketahui bahwa tadi kalau karbohidrat adalah sumber utama untuk penghasil energi, tetapi lipid dan protein sebagai alternatif ya, sumber energi alternatif selain karbohidrat ya, jadi karbohidrat. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa lipid dan protein ini juga bisa untuk sumber energi apabila lipid dan protein ini sudah dimetabolisir lebih dulu menjadi bentuk intermedier yang akan masuk ke dalam proses glikolisis di siklus Krebs. Gitu ya, siklus Krebs. Ini jadi kalau metabolisme bahwa lipid ini dibutuhkan oleh bakteri ya sebagai untuk pembentukan membran sel, di mana fosfolipida ya lipidnya juga bisa juga gram negatif dinding sel ya, dinding sel gram negatif yaitu lipopolisakarida. Nah, sedangkan katabolisme lipidnya akan membentuk suatu trigliserida atau trigliserol, kemudian nanti menjadi gliserol dan fatty acid. Ini ya, jadi ini nanti ini bisa masuk ke dalam TCA cycle atau juga bisa masuk ke dalam elektron transport. Jadi proses berikutnya, sehingga pemanfaatan lipid ini bisa dipakai sebagai apa namanya, sebagai energi ya, energi untuk masuk ke siklus Krebs ini. Selain ini jadi bisa gliserol, bisa fatty acid ini akan masuk siklus Krebs ya. Siklus Krebs menghasilkan energi ya. Jadi itu kemungkinannya bisa bahwa lipid bisa dipakai sebagai alternatif sumber energi. Nah, sedangkan metabolisme protein untuk bakteri bisa digunakan untuk apa saja. Kalau terjadi anabolisme protein di dalam sel bakteri untuk membuat misalnya kapsul, membuat enzim, membuat dinding sel dan sebagainya. Ya, jadi kalau katabolismenya bisa nanti akan membentuk ini katabolisme menjadi peptida, dan peptida akan menjadi asam amino, menjadikan pemecahan lagi menjadi asetil-CoA atau glutarat, di mana bisa masuk ke siklus Krebs sebagai penghasil atau memproduksi energi ya. Jadi itu komplit semua saya kira di metabolisme ini, ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi protein, lemak itu bisa dipakai sebagai sumber-sumber yang lain, tapi secara yang lain lagi adalah sebagai sumber alternatif untuk sumber energi gitu ya. Tapi harus dipecah dulu menjadi ini, kemudian masuk ke siklus Krebs ya. Saya kira ini semuanya begitu. Nah, nanti jalur-jalur untuk transportasi hasil anabolisme itu ditransfer ditransportasi dari pemecahan itu dari sitoplasma menuju ke tempatnya, misalnya untuk pembentukan dinding sel, dia membentuk dirakit di dinding sel sana, hasilnya dianukan oleh transportasi di bakteri ini ada 1 sampai 9 ya, 9 cara, di mana tergantung jenis-jenis yang diangkutnya ya, diangkutnya atau
transportasinya gitu ya. Jadi itu tergantung jenis bahannya, kemudian akan ditransport melalui yang ke satu apa kedua. Jadi sistem transportasi pada bakteria itu ada 9 cara tergantung jenis yang ditransportkan ya. Jadi tergantung jenis bahannya. Nah, kalau protein melalui ini, kalau karbohidrat melalui ini, kalau karbohidrat yang begini melalui itu. Jadi bermacam-macam transportasi di bakteri ini, ada sampai 9 transportasi sistem yang ada di sana. Oke, saya kira itu semua. Barangkali masih ada pertanyaan. Alivia, halo. Alivia. Rasya, barangkali? Iya, dokter. Ya, ya. Oke, ada yang ditanyakan, Alivia? Kalau dari saya sudah jelas, dokter. Nah, sudah jelas ya. Oke, kalau gini, barangkali ya, atau mudah-mudahan bisa dimengerti semua ya, sudah jelas. Seandainya ada yang masih kurang jelas atau ada yang masih kok begini ya, nah, bisa ditanyakan, bisa sekarang atau kalau kapan-kapan itu bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, kami persilahkan dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tapi saya juga termasuk manusia biasa ya, yang tidak luput banyak kekurangannya ya. Maka kalau saya tidak bisa menjawab, mari bersama-sama mencari di referensinya. Oke, sekali lagi barangkali ada yang bertanya, mungkin Halimah. Belum, dokter. Oke, ya jadi seandainya, tapi semua PPT sudah di-share-kan ya, Halimah? Sudah, dok. Oke, terima kasih ya. Saya tadi nggak sempat atau tidak bisa masukkan ke aula ya. Oke, saya kira kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan harapan saya semuanya bisa dimengerti, dipahami. Tetapi kalau masih belum, ada yang belum, kami persilakan untuk bertanya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email ya, lewat email atau lewat WhatsApp. Rere, ada yang ditanyakan, Rere? Halo. Belum ada, dokter. Belum ada. Oke. Sudah dapat PPT-nya? Oke. Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar dan sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan insya Allah kita masih bertemu. Boleh bertanya itu yang ini atau misalnya yang lain ya, jadi tentang bakteri ya, boleh bertanya kapan saja ya, boleh saja. Oke. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih, sama-sama ya. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Oke, dokter. sama-sama.